Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah Masjid Nurul Falah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini mengawali aktivitas kita dengan memuji Allah. Semoga kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan tatkala kita dibangunkan kembali ke dunia ini, kita bisa pergunakan kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki amal-amal kita dan menambah amal-amal soleh kita, yang semoga semua amal ibadah itu diterima oleh Allah dan semua kesalahan dosa yang kita lakukan selagi kita masih hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah hantarkan kita ke pintu gerbang husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan materi tentang sifatul huruf hari ini ya insyaallah, kita lanjutkan dulu tilawah Qur'annya. Silakan dibuka mushafnya Pak. Sekarang surat Al-Baqarah masuk ayat berapa Pak? Ada yang mencatat? Ya. Ya, 62 sampai ain. Kemarin terakhir sampai ain. Kal innal ladzina amanu ya. Oh, bisa stop. Oh ya, 60 ya. Silakan dibuka mushafnya Pak. Sekarang surat Al-Baqarah masuk ayat berapa Pak? Ada yang mencatat? Ya. Ya, 62 sampai ain. Kemarin terakhir sampai ain. Kal innal ladzina amanu ya. Oh, bisa stop. Oh ya, 60 ya. Sudah dibuka Pak? Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul idrib bi'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطنها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول
مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran yang telah kita baca diterima oleh Allah, dan semoga pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita serta guru-guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ya sekarang kita masuk ke bab sifat, betul ya? Sudah ke sifat? Huruf ya sudah dibahas belum Pak? Sudah ya? Kalau saya nggak salah sudah selesai kemarin bab tentang makhraj sampai ke huruf ya. Nah sekarang kita sedikit mengulang dari mulai huruf hamzah. Jadi untuk kesimpulan bab itsamul harakat dan makharijul huruf, ya yang pertama ketika kita membaca Al-Quran penting untuk dipahami tentang itsamul harakat ini memang harus dibaca dengan sempurna. Jangan sampai dihem-hem, kata bahasa Sundanya, ditahan, mulutnya mingkem, tidak boleh seperti itu ya. Karena ketika baca Quran, mulut kita atau bibir kita ini harus bergerak, harus ikut. Ketika dhammah harus monyong, ketika fathah harus terbuka, ketika kasrah harus ibaratnya seperti tersenyum. Kemudian untuk makharijul huruf, kesimpulan umumnya adalah setiap huruf itu harus dibaca dengan sangat jelas. Seperti misalkan huruf sin, jangan bismillahirrahmanirrahim, itu sinnya masih kurang jelas. Bismi, tekan dengan kuat. Begitupun huruf ain. Ain ketika sukun misalkan tidak boleh dibaca mati total. Wallahu a'lam tidak boleh, tapi a'lam tetap masih terdengar ya. Dan beberapa huruf-huruf yang lainnya juga sama, ketika dibacakan jelas, tidak samar-samar ya. Kemudian juga rumus yang paling sederhana adalah posisikan mulut dulu pada tempat makhrajnya. Seperti fa misalkan, menekan dulu baru diucapkan fa. Begitupun shad, jangan langsung so tapi tekan dulu so begitu ya. Sehingga untuk makharijul huruf ini perlu untuk dilatih kembali, diulang-ulang kembali ya, di murojaah bagaimana posisi lidahnya, bagaimana bunyi suaranya ya, dan lain-lainnya. Nah, untuk nanti menentukan benar atau salahnya, harapannya bapak-bapak jemaah yang hadir di masjid ini kiranya berkenan nanti untuk mentalakikan bacaannya. Ya, nanti kita menyetorkan dari surah Al-Fatihah, nanti surat An-Nas, terus ya kita talakikan. Karena dengan cara itulah kita belajar Al-Quran. Jadi nggak bisa belajar Al-Quran hanya sendirian lewat YouTube tanpa ada guru yang memperdengarkan bacaannya, memperbaiki bacaannya. Nah, sehingga sangat-sangat dianjurkan untuk kita berlapang dada untuk mau dikoreksi bacaannya. Karena apa? Untuk kebaikan kita semuanya, supaya selama ini kita baca Quran tuh, oh saya baru tahu ternyata masih ada kesalahan di huruf ini misalkan. Nah, kalau sudah tahu, PR-nya apa? PR-nya berusaha untuk memperbaiki huruf tersebut, terutama pada huruf-huruf yang ketika diucapkan itu merubah makna. Contoh di surat Al-Fatihah yang paling fatal Pak, ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
Ada yang kesulitan di huruf H kecil, dibacanya alham, 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 alham. Nah ini harus betul-betul diperbaiki. Ustadz, saya mau sudah puluhan tahun seperti ini. Walaupun sudah puluhan tahun seperti itu, tetap Pak harus diusahakan. Jangan sampai tidak ada usaha sama sekali. Kemudian mustaqim, banyak yang dibaca mustaqim, kim, jangan. Jadi ke huruf kaf, mustaqim. Ada juga di Maliki Yaumiddin, middinnya jadi middin, samar-samar dengan huruf ta, middin, harusnya middin, din, begitu. Kemudian juga di surah ayat terakhir Al-Fatihah, suratul ladzina an'amta, banyak yang dibaca an'amta. Harusnya na'an pakai hamzah, ini pakai ain, na'an'amta, gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim, seharusnya ghair tidak dibaca matul, ini dibaca mamatul. Ghairil maghdubi, ya, atau ghairnya tuh dibacanya keras, ghairil maghdubi. Nah hal-hal yang seperti ini ya betul-betul harus ditalakikan, diperbaiki. Dengan itu kita nanti akan mengetahui sejauh mana kualitas bacaan Al-Quran kita, dan kita bisa fokus untuk memperbaikinya. Jelas Pak? Jadi siap insya Allah? Siap insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Baik, silakan dibuka kembali dari mulai huruf Hamzah. Kita ucapkan dari UIA. Diawali dengan basmalah Pak, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. UIA, teruskan. Teruskan Pak, ba. Tahan dulu di dal. Dal ketika sukun jangan berdesis, ya. Tahan di ujung lidahnya, bergesekan dengan gigi seri atas. Al il un, diulang sekali lagi. Al il un. Ya, teruskan ke huruf berikutnya, Pak. Baik, tahan di huruf zai. Zai jangan berdesis ke bunyi s dan az. Patokannya seperti huruf z aja. Jika z, ya. Dan ini harus hati-hati ketika zainya sukun. Az, jangan az, ya. Az, iz, uz, diulang. Az.
sekali lagi. Sekarang dibalik. Uz, is, az. Diulang. Oke. Teruskan ke huruf berikutnya, Pak. Oke, tahan dulu di huruf kaf. Kaf ketika sukun ada nafas mengalir. Ak, ik, uk, ya, mengalirkan nafasnya. Ulangi dari ak, ik, uk. Dibalik. Oke, ya, hati-hati juga. Jadi samar ke huruf kho. Jadi ak, ak sedikit saja. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Diulang. Dibalik. Iya, teruskan ke huruf berikutnya. Diulang. Au, ulang ya. Au, u. Diulang. Ai, i. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dari seluruh makhraj ya pada huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari bisa dipraktekkan ke huruf-huruf yang ke ayat-ayat yang lain insyaallah. Silahkan dibuka di halaman 33 tentang sifatul huruf.
Sifatul huruf yang kita bahas ini fokus pada kalimat isti'adah. Kalimat isti'adah itu kalimat perlindungan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Isti'adah atau bisa disebut juga ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sebelum kita bahas pada hurufnya, apa yang disebut dengan sifat? Sifatul huruf ini, Pak, menurut bahasanya dikatakan maqama bisyai'i minal ma'ani kal ilmi was sawadi wa ma asbaha dzalika. Apa-apa yang menempati pada sesuatu yang dapat memberikan makna. Ya, apa-apa yang menempati pada sesuatu yang dapat memberikan makna. Contohnya seperti apa? Kal ilmi, seperti ilmu. Kemudian was-sawadi, seperti hitam. Kita bisa melihat bentuknya hitam, sifatnya dia gelap begitu ya. Kemudian wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupainya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sifat huruf itu dikatakan begini, Pak. Kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda husulihi fil makhraji minal jahri war rukhawah wal hamsi wasyiddah wa nahwiha. Sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya. Sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya. Seperti apa? Jelas, lunak, samar, kuat, dan lain-lain. Atau juga dilihat dari tipis tebalnya huruf. Itulah yang dimaksud dengan sifat dari sisi istilahnya. Seperti misalkan huruf fa. Fa sifatnya apa? Mengalir nafasnya. Mengalir nafasnya. Kalau ba, tertahan, tidak mengalir nafas. Ba. Beda dengan fa. Fa. Nah, itulah yang disebut dengan sifat. Bisa dipahami, Pak? Secara umumnya ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian tujuan mempelajari huruf ini apa, Pak? Tujuan mempelajari sifat-sifat huruf ini adalah agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan baik, bisa memperhatikan tipis mana, tebal mana, yang harus keluar nafas yang mana, yang harus tertahan seperti apa, ya, yang harus bergetar mana, yang tidak bergetar seperti apa. Nah, inilah tujuan kita, karena itu juga akan berpengaruh kepada nanti makna dari setiap ayat dalam Al-Qur'an. Oke, mungkin secara umum itu saja. Kemudian ada juga tentang sifat ini terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nanti itu pada bahasan lainnya insya Allah. Sekarang kita langsung lihat ke bukunya. Huruf yang pertama dibahas di lafaz isti'adzah adalah pada hamzah. Langsung ke sifatnya, Pak. Sifat yang pertama, hamzah itu adalah jahar. Jahar ini diartikan udara yang tertahan. Namun penting untuk kita mengetahui dari sisi bahasa dan istilahnya. Dari sisi bahasa, jahar itu artinya jelas. Jahar itu artinya apa, Pak? Jelas. Sedangkan lawan dari jahar itu disebutnya hams. Ulangi. Yang pertama disebut dengan jahar. Secara bahasa artinya jelas. Lawan dari jahar ini hams. Secara bahasa artinya samar. Lawan katanya. Kemudian menurut istilahnya apa jahar ini? Menurut istilahnya inhibasu jaryin nafsi inda nutqi bil harfi liquwati al-i'timadi 'ala al-makhraj. Maksudnya adalah suatu sifat di mana tertahannya nafas ketika huruf itu diucapkan karena kuatnya huruf berpegang pada makhraj. Ini istilahnya nggak usah dihafal ya. Cuma memang harus diketahui saja bahwasanya sifat jahar itu suatu sifat di mana nafas tertahan ketika huruf itu diucapkan. Berarti a ini ketika diucapkan
tertahan nafasnya tidak nah begitu kuat ya tertahan i u begitu Pak. Kemudian selain tertahan juga kuat hurufnya berpegang pada makhraj. Itu yang disebut dengan jahar. Kita ucapkan Pak. U I A. Nah, begitu jelas. Ya, jahar, tidak mengalir nafasnya. Yang kedua syiddah. Kalau yang pertama dilihat dari sisi nafas antara keluar dan tidaknya nafas, yang kedua ditinjau dari sisi suara. Suaranya ini syiddah Pak, tertahan. Jadi tidak i u a'udzu billah, tidak begitu. I u jelas. Ya, jadi tidak menghembus begitu. Suaranya tidak menghembus begitu. Itu yang disebut dengan syiddah. Nah, syiddah dari sisi bahasa artinya kuat. Sedangkan menurut istilah dikatakan inhibasu jaryi shauti 'inda nutqi bil harfi li kamali al-i'timadi 'ala al-makhraji. Suatu sifat di mana suara tertahan apabila huruf diucapkan karena kuatnya berpegang pada makhraj. Yang jahar mah tertahannya udara, yang syiddah mah tertahannya suara. Ya. Jadi ketika diucapkan pada huruf hamzah a'udzu, jangan a'udzu. Jadi samar huruf ain, jangan. A'udzu. Ulangi. A'udzu. Baik. Ya, jelas Pak untuk huruf hamzah? Baik. Berikutnya lihat dari sifat istifal. Berikutnya hamzah ini memiliki sifat istifal. Istifal ini secara bahasa ya artinya rendah atau menurun. Posisi maksudnya apa? Posisi lidahnya Pak. Posisi lidahnya dia tidak tegang, tidak naik, tidak tidak, tapi rileks. Rileks. Itu disebut dengan istifal. Kemudian selain istifal, menurut istilahnya adalah inhifadul lisani anil hanakil a'la ila qa'il fammi inda nutqi bil harfi. Turunnya lidah dari langit-langit sampai ke bawah mulut pada waktu huruf itu diucapkan. Jadi posisinya istifal itu dia turun, kurang lebih datar begini Pak, tidak tegang ya, tidak naik. Berikutnya infitah. Infitah ini artinya secara bahasa terbuka, mulutnya terbuka, ya tidak dihem-hem. Kemudian di sini dikatakan lidahnya rileks, banyak ruang antara lidah dan langit-langit. Kemudian yang terakhir sifat hamzah ini adalah disebut dengan ismat karena dia berada di jauh dari pintu bibir sehingga suaranya tertahan. Nah, di sini ismat dikatakan secara bahasanya diam menahan. Ismat itu apa artinya Pak? Diam menahan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah man'u infiradi an-nutqi bil harfi. Maksudnya huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahannya suara. Ya, dengan tertahan. Sehingga tidak tidak begitu. Oke, ini harus kita dipahami. Sekarang lihat Pak, posisi mulutnya Pak. Makhraj dan tempat bagi pita suara. Nah, posisi lidah yang seperti ini. Baik. Posisi lidah yang dia rileks seperti ini yang disebut dengan infitah. Ya. Istifal dia menurun lidahnya atau merendah, kemudian juga banyak ruang antara langit-langit, ya, antara lidah dan langit-langit. Ini yang disebut dengan infitah. Posisi lidahnya disebut dengan
istifal. Nah, makhraj di huruf hamzahnya yang di sini yang kuat jahar dan syiddah. Ismat juga posisinya di sini karena dia jauh dari pintu bibir, ya, sehingga diucapkannya begitu kuat. A'udzu, ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Boleh perwakilan 1-2 orang untuk mengucapkan isti'adzah. Siapa yang mau? Pak Eli, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Satu lagi, ada yang mau? Mau Pak? Silakan Pak. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fiik. Ya kurang lebih begitu. Ya karena ada yang dibaca a'u-nya itu jadi a'u. Nah ini nggak boleh. A-nya harus jelas. A begitu. Masuk ke huruf ba. Bukan huruf ba, ke huruf ain. Di lafaz isti'adzah. Makhrajnya di tengah tenggorokan, ya. Makhrajnya berada di tengah tenggorokan. Sifat pertama huruf ain ini jahar. Jelas suaranya, kemudian nafas atau udaranya tertahan, tidak tapi itu yang disebut dengan udara tertahan. Kemudian ada sifat kedua yang disebut dengan bainiyah atau tawassut namanya Pak, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Syiddah artinya kuat, rokhawah artinya lunak atau lembut, ya. Nah, bainiyah ini tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. Dia pertengahan. Ketika diucapkan ain ini khusus sifat tawassut ini nampak ketika dia sukun. Contoh misalkan a'lam, tidak dibaca a'lam, tapi ada a'la. Nah, masih ada bunyinya a'la. Itu yang disebut dengan tawassut. Juga tidak a'la. Atau di surah Al-Fatihah na'budu, tidak dibaca na'budu tapi na'bu. Ya, jadi sifatnya dia tawassut, na'budu. Kemudian juga istifal. Posisinya begini, lidahnya Pak, ya. Kemudian infitah sama dengan hamzah tadi. Banyak ruang antara langit-langit dan lidah. Dan juga ismat karena makhrajnya di sini, Pak. Ya, makhraj huruf ain ini di sini nih. Perhatikan. Dan ketika diucapkan ain ini tidak berdengung ke hidung, Pak, tidak ke sini. Tidak. Dia tidak memiliki sifat al-khaisyu, mengalir ke rongga hidung, ya, tapi jelas suaranya. Perhatikan dulu. Bukan bukan. Ini suaranya masih sengal, ya, dan bisa dikatakan ini masih salah. Jadi ditekan huruf ainnya, begitu keluar vokalnya hantarkan ke bawah, jangan ke hidung, ke vokal a. Hantarkan ke bunyi vokal a. Oke. Kita praktekkan di lafaz isti'adzah. A'udzu. Simak baik-baik. A'udzu. A'lam. Alima. Bil ilmi. Bukan il.
ilmi. Oke. Itu untuk huruf ain. Oke. Langsung masuk ke huruf dal. Dal, posisi makhrajnya ujung lidah keluar bergesekan dengan ujung gigi seri atas. Sifat pertama jahar. Jadi tidak boleh keluar nafas, aslinya pada dal. Idza ini pun salah. Sedikit ditahan. Za. Apalagi berbasis huruf S. Za. Itu pun salah. Ya. Jadi kita harus paham bahwa dal ini sifatnya tidak mengeluarkan nafas atau jahar, udaranya tertahan. Yang kedua rokhawah. Nah, rokhawah ini lawan dari syiddah. Syiddah artinya tadi kuat. Kalau rokhawah lembut. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa rokhawah itu lunak atau lembut. Dalam bahasa istilahnya dikatakan jarayanus sauti mal harfi li dha'fi al-i'timadi alal makhraji, suatu sifat di mana pengucapannya yang disertai terlepasnya suara dengan bebas karena lemah tekanan huruf pada makhrajnya. Ya, sebagaimana yang sedang kita bahas ini adalah di huruf dzal. Idza zulzila. Kemudian madmuma. Jadi sifat rokhawah ini Pak, ketika dalnya sukun tidak madmumah, tapi mengalir Pak, mengalir ke huruf setelahnya. Madmumah. Sekali lagi, madmumah. Dzalika. Udhunun. Oke, ya itu untuk huruf dzal. Nah, sekarang prakteknya di lafaz isti'adzah dzu. Seperti yang sudah dijelaskan, supaya dalnya ini tipis, maka ketika diucapkan kembalikan posisi mulutnya. A'udzu. Oke, sekarang disambungkan. A'udzu billahi. Ujung lidahnya keluarkan. Dzu. A'udzu billahi. Ulang. A'udzu billahi. Oke, nah aslinya begitu untuk huruf dzal. Coba kita latih. Dzuzida. An-in-un. Oke, ya. Kemudian selain huruf khawah juga istifal, infitah dan ismat. Sama dengan huruf hamzah dan ain. Jelas? Insyaallah ya, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Istifal, infitah, ismat, jadi suaranya lebih rileks. Masuk ke huruf ba sekarang Pak. Ba juga pertama sifatnya jahar. Tidak boleh menghembuskan napas seperti a'udzu bi. Nah, ada suara hentakan napas, itu berarti belum sempurna. Bi. Jadi tidak bi. Ya, tidak begitu. Bi. Bismi. Oke. Jahar, tertahan nafasnya. Kemudian syiddah, ya, suaranya juga tertahan. Istifal, infitah sama dengan hamzah dan ain. Nah, sifat berikutnya adalah idlaq. Apa itu idlaq? Nah, idlaq di sini dikatakan ujung lidah atau bagian lancip lidah, secara bahasanya begitu Pak. Idlaq ini adalah suara huruf atau makharijul huruf yang fokusnya adalah pada ujung lidah atau bagian lancip lidahnya. Sedangkan menurut istilahnya dikatakan sur'atun nutqi bil harfi li hurufi min tarafil lisan. Maksudnya adalah huruf yang keluar dengan sangat cepat karena letaknya di ujung lidah. Ini akan nampak ketika dia sukun. Ab cepat, ya, tidak ab, kecuali ketika dia tasdid. Tab baru begitu. Tapi jika misalkan tidak bertasdid cepat, seperti
ab, ib, ub. Nanti di surah Al-Lahab begini Pak, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan kasab, itu masih kurang tepat. Kasab, ulangi, kasab. Kemudian lahab, lahab, hatab. Jadi jangan hatab, jangan ya. Nah kalau bertasdid ada jeda kurang lebih satu ketukan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ulang. Oke. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oke. Ya, itu kurang lebih contoh untuk huruf ba. Kemudian sifat berikutnya adalah qalqalah. Sifat qalqalah ini sifat yang tidak memiliki lawan kata. Ya, kalau yang tadi mah yang pertama sifat yang memiliki lawan, ada pasangannya jahar hamas, syiddah rokhawah, istifal, isti'la, itbaq, infitah ya. Nah kalau qalqalah ini dia tidak memiliki lawan kata, jadi hanya khusus dipantulkan di huruf ba, ab, dan pantulannya tipis, tidak tebal di huruf ba ya. Dan sifat qalqalah muncul ketika huruf ba-nya sukun ya, atau ketika dia waqaf. Ya, waqaf itu ketika diberhentikan ba-nya maka dipantulkan. A'udzu billahi. Fokus di suara vokal, jangan bil, tapi bil. A'udzu billahi. Oke, jelas ya. Masuk ke huruf lam. Pertama juga lam jahar, udaranya tertahan, bainiyah, sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Jadi artinya tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. Billah, gitu ya. Jangan bil, jangan. Juga jangan bil, jangan. Ya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. Pertengahan, billahi. Ulangi, billahi. Alha, lam ya, walam yu. Oke, gitu ya. Rabbil a. Jangan mantul. Ketika sukun jangan mantul. Rabbil a. Oke, ya. Kemudian istifal infitah, lidahnya turun seperti begini Pak. Nah lidahnya begini posisi lidah ketika lam. Kemudian juga infitah, banyak ruang antara lidah dan langit-langit. Idlaq ya, karena jauh dari bibir, posisinya di sini, sehingga bukan jauh, lebih mudah keluar karena dekat dengan pintu bibir di sini ya. Idlaq bil, sehingga keluarnya itu lebih mudah. Dan ada satu sifat huruf yang dimiliki oleh lam adalah inhiraf. Inhiraf ini satu sifat yang juga tidak memiliki lawan kata ya, jadi dia berdiri sendiri. Inhiraf artinya menyimpang. Maksud menyimpang itu Pak, posisi lidahnya yang dia posisi lidah itu ada bagian atas, atas ini Pak, ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Nah yang disebut miring ini ada kalanya makhraj ujungnya yang nempel ke atas, ada juga yang punggungnya Pak, bagian belakangnya di sini, itu yang disebut dengan inhiraf. Nah untuk huruf lam ini dia yang nempel bagian belakangnya, jadi kayak melipat sedikit gitu. Bil, coba ucapkan, kan bukan oleh atasnya, betul nggak?
Jadi cenderung dia melipat. Itu yang disebut dengan inhiraf. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini nggak usah dihafal, cukup diketahui saja sifat-sifat hurufnya. Berikutnya adalah contohnya dulu sekarang. Lu, li, la. Lu, li, la. Al, il, ul. Al, il, ul. Oke, semua lam yang ada di buku ini, ya, al, il, ul di sana dibacanya tipis. Kapan lam dibaca tebal? Ketika dia di lafaz Allah. Allah itu lebih tebal. Allahu. Dan ketika lafaz Allah juga yang dibaca O, bukan yang dibaca A. Billah tetap tipis. A'udzu billahi. Oke, jadi rasakan sifat inhirafnya, posisi miringnya, ya, ke bagian belakang lidah. A'udzu billahi. Ulang. A'udzu billahi. Oke, masuk sekarang ke huruf H. Nah, di huruf H di sini kita baru menemukan sifat hamas, yaitu lawan dari sifat jahar. Jahar keluar nafas, jahar tertahan nafas, tertahan udara, sedangkan hamas nafas yang mengalir atau udara yang mengalir. Seperti apa? Seperti ha. Jadi tidak tidak ditahan, lepas, udaranya lepas. Ha, hi, hu, ihdina, ahda. Oke, itu untuk huruf H yang pertama, hamas. Kemudian yang kedua, rokhawah, suaranya mengalir. Ha, dan akan nampak ketika H-nya sukun. Nah, H-nya itu disebut dengan rokhawah, suara mengalir. Kemudian istifal infitah sama dengan hamzah dan ain. Istifal infitah, istifal turun, infitah terbuka. Ismat ini lawan dari kata idlak. Kalau idlak tadi karena dekat pintu bibir makhrajnya, jadi cepat keluar. Sedangkan ismat jauh dari pintu bibir, ya, di bawah di sini, Pak. Sehingga itu dibacanya lebih sulit keluar. Ha, atau dalam istilah lain ketika menemukan sifat ismat ini ditahan terlebih dahulu. Hahi. Jadi jangan langsung hahi. Kalau begitu nanti sama dengan huruf H. Ya. Billahi. Ulang. Billahi. Hi. Jadi menekan dulu baru keluar. Hi. Billahi. Allahu. Billahi. Allahu. Oke. Ya. Kemudian sifat khofa. Khofa itu artinya dia tersembunyi, dan ini hanya dimiliki oleh huruf H. Tidak betul-betul dia tersembunyi di sini, Pak. Ihdi begitu. Masuk ke huruf mim. Sifat huruf mim juga pertama jahar, udaranya tertahan, bainiyah, pertengahan antara syidah dan rokhawah, antara kuat dan lunak. Dan mim ini ketika dia sukun tidak mati total, tidak am lam tung, tidak begitu. Am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi mengalir. Am lam tung, coba diulang. Oke, begitu. Contoh pengucapan huruf mim. Istifal infitah juga lilahnya rileks seperti yang digambar, ya. Idlaq karena posisi mim ini lebih dekat dengan pintu bibir, ya. Kemudian juga gunnah.
Gunnah ini salah satu sifat yang tidak memiliki lawan, dan itu hanya dimiliki oleh mim dan nun. Amma, imma. Oke, itu gunnah. Jadi ketika Bapak menemukan mim yang bertasdid, ditahan dulu berapa harokat? 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jimnya jim. Nah, emnya jangan jim. Nggak jelas. Kasih satu ketukan. Jim. Ulang. Jim. Oke, jadi mimnya tetap terdengar, namun juga jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Haim. Ulang. Stop. Nah, masih kelamaan. Ulangi. Jim. Qim. Oke, jelas Pak ya? Berikutnya masuk ke huruf nun. Nun ini sifatnya sama dengan mim, tidak ada perbedaan. Dan nun catatannya adalah ketika sukun jangan memantul. Siratal ladzina an'am, jangan an'am. Ada yang dibaca an'am. Ya, karena sifat nun ini dia pertengahan juga. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. An'amta, ulang. An'amta. Syaitani. Nunina. An-in-un. Anna anni annu. Ulang. Itu contoh ketika gunnah. Anna anni annu. Inna. Oke, jelas Pak huruf nun? Baik, masuk ke huruf shin. Huruf shin yang pertama hamas, berarti udaranya harus keluar, nafasnya harus mengalir. Ya, yang kedua rokhawah. Rokhawah itu ketika sukun tetap terdengar ash, mengalir suaranya. Ash, jangan ash, jangan ash. Rokhawah, lunak suaranya. Istifal infitah, lidahnya turun, ya. Infitah relax. Kemudian ismat, lebih sulit keluar karena makhrajnya berada di tengah lidah, jauh ke pintu bibir. Dan ada satu sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin, yaitu tafasyi. Tafasyi ini secara bahasa artinya menyebar. Apa yang menyebar? Udaranya deras berputar di atas lidah. Di sini Pak, menyebar. Ya. Dan tafasyi ini sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau hamas, rokhawah, istifal, infitah, ismat itu dia memiliki lawannya. Ya. Kalau tafasyi tidak memiliki lawan, dia hanya sendiri saja. Tafasyi. Ash. Ulangi. Ash. Shu. Shi. Sha. Ash. Minash. Oke. Jelas? Ya. Minash syaitani. Baik. Masuk ke huruf ya. Ya sifatnya juga jahar. Nah ini lawan dari hamas, ya. Berarti ya udaranya tidak boleh tertahan. Ada yang membaca iya begini Pak. I.
Salah. Iya, nggak boleh. Harus iya. Ulangi. Ayyama. Iya. Wa iya. Oke, jadi menekannya kuat. Juga jangan lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak jelas ya aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayyaman ma'dudat. Ya jahar. Kemudian rokhawah. Ketika ditahan pun suaranya masih mengalir. Kemudian istifal dan infitah. Istifal merendahnya lidah bagian belakang, infitah banyak ruang antara langit-langit dan posisi lidahnya. Ismat lebih sulit keluar karena berada di sini, Pak. Lihat ke depan. Nah, situ. Kemudian juga ketika ya-nya sukun ada sifat namanya lin. Lin itu bisa diartikan lembut. Contoh seperti ai, ya, alaika. Jadi jangan alaik, alaika. Oke, alaiku. Oke, itu untuk huruf ya. Ketika dia dibaca sukun, ada sifat namanya lin, dibaca dengan lembut. Yuyiya, ai i. Oke, ya, itu untuk huruf ya. Masuk berikutnya ke huruf to. To yang pertama jahar, tidak boleh to. Itu nafasnya keluar. Ini enggak keluar. To. Kemudian syiddah. Kita masuk ke huruf to. To. Lewat. Sebentar. Nah, huruf to. Oke. Berikutnya syiddah, suaranya tertahan. Jadi ketika dibacakan out, tidak seperti ya ai atau tidak seperti shin ash. To itu begitu ditahan out. Nah, ketika sukun memantul out to. Begitu. Jadi suara tertahan itu dia tidak terdengar seperti ih. Ah, itu kan masih terdengar suaranya. Ini tidak out gitu. Tertahan suaranya. Kemudian isti'la. Nah, isti'la itu seperti ini, Pak. Oke, perhatikan. Isti'la. Isti'la itu bagian pangkal lidahnya ini naik. Jadi kalau tadi istifal, infitah, posisi lidahnya relax begini, lurus datar. Nah, kalau huruf to ini dia perhatikan bagian pangkalnya naik sehingga vokal o-nya itu tebal. To, bukan to. Ini masih huruf ta. Tati itu to, tito. Itu masih huruf ta. Khas huruf to ini suara o-nya tebal. Bo, syai'o, bukan to. Oke, ya. Jadi isti'la ya diartikan di sini mengangkat lidah bagian belakang. Ya, kalau diartikan isti'la ini secara bahasanya tinggi atau terangkat. Ya, tinggi atau terangkat secara bahasa arti dari isti'la.
Ya, yang menurut istilahnya dikatakan irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la 'ala lisani 'inda nutqi bil harfi. Terangkatnya lidah ke langit-langit pada waktu huruf itu diucapkan. Ya. Kemudian itbaq. Itbaq ini posisi lidah bagian belakang menegang. Jadi selain terangkat, posisi lidahnya apa? Perhatikan, dia menegang sehingga makin tebal suaranya. Dulu pernah disampaikan dari seluruh huruf yang dibaca tebal ada kurang lebih 8 yang dibaca o ya, tapi sifat isti'lanya hanya 7. Fa. Sifat isti'lanya hanya 7 ya. Khussadin qim. Nah, dari 7 huruf itu yang paling tebal ada 4. Sodo, to, dho. Nah, kenapa disebut paling tebal? Karena dia memiliki sifat itbaq. Posisi belakang lidahnya ya, atau lidah bagian belakang ini menegang. Nah, kalau diartikan itbaq ini Pak secara bahasa melekat. Ujung lidahnya nempel, dan ini hampir semua posisi lidahnya ini nempel. Dari belakang ke depannya hampir nempel semua. Jadi sifat huruf itbaq ini lebih kuat daripada isti'la. Bo, boi, bu. Nah, karena memiliki sifat itbaq pula lah, to ini semua keadaannya dibaca tebal, tidak ada yang dibaca tipis. Bo, boi, bu, ulangi. Catatannya ketika kasroh Pak, sering dibaca ti. Wattini wazzaitun, itu pakai ta pakai to. Wattini wazzaitun pakai ta pakai to. Pakai ta. Wattini wazzaitun. Ayat kedua watu pakai ta pakai to. Pakai to. Tapi banyak yang dibaca waturisinin, itu jelas salah. Watu, tu, ini to, ini ta, harusnya bu, suaranya tebal. Waturi, ulang. Waturi. Al-ta'amahu. Tuyanihim. Bukan tu, tapi bu. Fi tuyanihim. Syaitani. Oke. Ya. Itu itbaq. Ismat sudah dijelaskan ya, posisinya lebih sulit keluar karena jauh dari pintu bibirnya. Kemudian ketika sukun atau waqaf, qalqalah to ini dibaca qalqalah pemantul. Auto, yupo, upo. Ulang. Masuk ke huruf ro. Jahar, bainiyah. Jahar berarti ro-nya ini tidak mengeluarkan nafas. Bainiyah, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak, tidak Allah, tidak begitu. Oke, ya. Jadi sifatnya bainiyah atau tawasud, sama saja. Istifal infitah, lidahnya rileks ya, kemudian turun posisi bagian belakang lidahnya. Idlaq, mudah keluar karena dekat pintu mulut atau pintu bibir. Ya, makronya di sini Pak, ujung lidah ke bagian langit-langit sebelah sini. Inhiraf, menyimpang, sama dengan huruf lam. Kemudian ada satu sifat lagi ya, yaitu takrir, dan ini hanya dimiliki oleh huruf ro, getaran, bergetarnya suara Allah. Dan ulama tajwid mengecualikan getarannya ketika ro-nya bertasdid. Ketika ro bertasdid, getarannya tidak berlebihan, tidak arro. Namun ketika ro-nya dia
berharokat fathah, kasrah, dhammah dibaca hidup atau ketika sukun, yaitu getarannya terdengar. Seperti misalkan fastakbir, bir getarannya ada. Nah, getarannya itu disebut dengan takrir. Oke. Kemudian misalkan rajuli, rijalun, ri, R-nya biasa saja, rijalun. Nah, ketika tasdid getarannya baru dikurangi, tidak arrah, tidak begitu, tapi hanya di awal saja, ulang, nirro, jangan nir, ya, getarannya dikurangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Karena bertasydid, ingat ada sifat nabr, menekan lebih kuat. Nirrajim. Oke. Masuk ke huruf jim, Pak. Kita selesaikan lafaz ta'awudz ya, insyaallah. Huruf jim udaranya tertahan, jahar. Suaranya juga tertahan. Jim suara tertahan itu begini, Pak. Ketika sukun tidak tidak begitu. Tertahan. Nah, ketika sukun dia matul aj. Beda dengan shin, suaranya mengalir. Kalau ini tidak, tertahan. Istifal, infitah, istifal lidah bagian belakang merendah atau turun, infitah juga lebih rileks. Ismat sulit keluar, beda dengan idlaq. Ya, ismat lebih sulit keluar karena berada jauh di belakang. Aji begitu. Jadi ketika diucapkan ismat ini apa, Pak? Dia menahan dulu. Ja, ji, ju, ja. Oke. Terakhir qalqalah, pantulkan. Aji, ije, uje. Pantulannya tipis. Tidak ajo, tidak tebal. Aji, ije, uje. Ulangi. Dan catatan yang paling penting, jangan berdesis ketika dia kasroh. Jim, jangan. Itu berdesis. Ji. Nirrajim. Nah, karena dia syiddah, tertahan. Jadi tidak mengalir suaranya seperti rokhawah. Ya, kemudian juga ismat, sulit keluarnya karena tertahan begitu. Ji, kalau yang ji ini masih kurang tepat. Oke, sudah selesai dari lafaz ta'awudznya saja. Siapa yang mau bacakan dulu? Nanti setelah dibacakan, saya bacakan, nanti silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi Nirrajim. Dari Pak Eli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, jimnya masih ada sedikit desisan, nggak apa-apa. Terus dalnya kurang ngegigit, Pak. Zu, coba. Zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah berkurang, alhamdulillah. Tinggal shinnya sekarang. Coba nash. Oh, oke, alhamdulillah. Berikutnya Pak Anas. Barakallahu fiik. Saya lagi coba, penasaran. Zu. Yang pertama bagus, yang kurang jadi berturun. Jadi nurun, shinnya. Berarti
ada yang apa belum stabil begitu ya. Nah, tinggal diistiqomahkan, dilatih terus. Berikutnya, Pak. Iya, barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya, Pak. Oke, hamzah dan syai-nya kurang lembut. A-nya jelaskan. A dan syaiqo. Ulangi. A-u. Ya, sahih. Begitu. A'udzu. Kemudian syaiqo. Ini S-A-I, syai. Begitu, Pak. Barakallahu fiik ya. Itu saja koreksinya. Berikutnya, Pak. A dulu, Pak. A. Oke, sama A dan I-nya, syai-nya. Ya, nanti tinggal dilatih A dan syai. A-nya jangan tegang, relax saja. A. Oh, begitu, Pak ya. Itu saja koreksinya. Berikutnya, Kak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya. Shinnya kurang tafasyi, kurang menyebar. Nash, ya. Masih di sini, coba. Nash. Oh, begitu. Bisa, insyaallah. Boleh. Oke, jadi masih belum stabil, ya. Nah, kalau sudah tahu mah tinggal dilatih. Pak, boleh berkenan, silakan. Oke, barakallahu fi. Berikutnya. Jimnya jangan ragu-ragu. Jim, amnya jangan hilang. Ulangi sekali lagi. Oke, barakallahu fiik. Berikutnya. Zalnya masih samar ke huruf dal. Kurang gigit. Zu, ulangi. Nirnya ditahan dulu. Nir rajim. Oke. Alhamdulillah. Ya, tadi hanya di zalnya saja. Berikutnya. Zal dan shin. Zal kurang menekan. Zu. Kemudian shin juga kurang tebal. Coba. Nash. Dekat ke gigi geraham. Oke, kamu baca, coba. A'udzu. Oke, jadi shin, ro, dan dalnya nanti tinggal dilatih lagi, Pak ya. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak. Hamzahnya coba A. Relax saja, relax. A. Begitu, Pak. Oke, jadi hamzahnya ini harus relax, jangan tegang. Kalau tegang jadi nah gitu ya. Barakallahu fiik. Berikutnya A. Coba. Boleh sekali lagi? Yang kedua bagus. Yang pertama shinnya tadi kurang jelas. Sh-nya begitu ya. Tafasyinya kurang jelas. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak. Barakallahu fiik. Bagus. Shinnya masih ragu-ragu. Nash, coba diulang.
Barakallahu fiik. Bagus. Berikutnya Pak. A. A dulu. A coba. Diulang coba. A. Oke, tinggal shinnya kurang tafasyi. Nirrajim. Tadi yang pertama sudah bagus. Alhamdulillah. Ya, jadi shinnya Pak ya. Ditebalkan suara shh begitu. Ya, belakang. Silakan. Roknya tahan dulu. Nirrajim. Nir tahan. Begitu. Terus shinnya masih terdengar ragu-ragu. Nah, shh. Coba diulang lagi. Nir coba. Oke. Hati-hati roknya berarti ditahan. Ya, berikutnya. Hamzah dan shin, A-nya jangan tegang. A. Coba bela. Latihan dulu. A. Oke, terus nash. Nash. Oke, shinnya tekan. Ulang. A'udzu. Oke, yang lainnya bagus Pak. A jangan tegang ya. Dan shinnya stabilkan itu supaya tetap dibaca dengan baik. Nash. Berikutnya Pak. Roknya tahan. Nir. Roji. Coba saya lagi. Nirro. Oke, terus shinnya masih kurang. Coba. Nash. Nah, begitu Pak. Bisa ya? Nash. Sekali lagi boleh? Nirro, tahan dulu. Nirro. Oke, alhamdulillah. Hati-hati di ro-nya, bertasdid, ditahan dulu. Terus shinnya pastikan dibaca dengan baik. Tadi sudah sifatnya masih stabil ya. Belum stabil. Kadang pas, kadang belum pas begitu. Kemudian huruf dalnya tadi kurang ngegigit sedikit ya. Zu. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa diperbaiki. Berikutnya, silakan. Poknya jangan kepanjangan. Tonir wajib. Ulangi lagi. Oke, tinggal ro dan dal. Dalnya kurang bergesek ya. Zu. Terus nirro tebakan. Sekali lagi boleh? Oke, ya nanti dalnya disempurnakan. Nah, berikutnya silakan. Toknya jangan kepanjangan. Shinnya tebal. Nasyaitoni. Ulang. Nirro. Oke, ya. Berikutnya. Pasep. Ya. Oh, yang depan ya, yang depan belum ini. Ya, silakan. Ya. Shin dan ro kurang mekan. Nirro. Ulang. Oke, terus dalnya zu begitu ya. Jadi sudah bagus, cuman kurang menekan gitu. Ya, kurang menekan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Roknya kurang tebal. Nirrajim. Oke, masih di ro. Berarti roknya PR ya. Alhamdulillah. Berikutnya Pak.
Dal dan shin. Dalnya kurang dhu kurang bergesekan dengan gigi seri atas ujung lidahnya. Terus shin, nash. Coba saya lagi, Pak. Oke, barakallahu fiik. Secara umum di huruf dal masih ada yang belum pas. Cara yang paling mudah ujungnya dikikit. Semoga bermanfaat. Nanti kita talaki di lafaz basmalah. Punten Pak, mohon izin nanti setelah sampai surat Al-Fatihah ada namanya penilaian. Insya Allah penilaian ini nanti diberikan sertifikat penghargaan bahwa Bapak telah menyelesaikan pembelajaran kesempurnaan harokat, kemudian makhraj dan sifat, kemudian sudah juga bertalaki. Nanti ini setelah Al-Fatihah mau selesai atau mau lanjut, Pak? Kita lanjut, Pak, nanti ke surat An-Nas sampai juz 30. Ya, sampai selesai juz 30. Jadi mulainya dari belakang, dari An-Nas sampai ke surat An-Naba. Itu pun sama nanti dinilai, cuman nilainya nanti mungkin saya akan diskusi nanti dengan pengurus apa seperti rapot gitu ya, atau langsung ke Quran. Kalau dulu itu saya dikoreksinya di Qurannya, dikasih tanda bulat pakai pensil. Jadi pensilnya itu nanti bulatannya itu dihitung, semakin sedikit bulatannya nilainya bagus ya. Kalau bersih berarti mumtaz, nggak ada coretan. Tapi kalau ada beberapa coretan itu nanti jadi nilainya. Siapa insya Allah nanti tidak lagi ditayangkan layarnya atau apa namanya, presentasinya tidak ditayangkan, tapi sistemnya langsung nanti duduk satu orang maju ke depan. Siap nggak Pak? Siap insya Allah. Jadi nostalgia ya, nostalgia. Insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Dan memang seandainya mungkin ada jamaah yang saya kira, saya Ustaz belum siap, bisa di waktu yang lain secara khusus bisa insya Allah. Ya, yang penting mau untuk mentalakikan bacaannya. Jelas Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ini kelebihan waktunya karena tanggung. Mumpung hari Sabtu, mumpung libur gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.